Media Vietnam nilai timnas Indonesia, beruntung timnas Australia dilanda badai cedera. Numpang lewat semusim di Liga 2, Bayangkara FC resmi balik ke kasta tertinggi Liga Indonesia. Mulai kalah saing di timnas, era Jordi Amat di timnas Indonesia berlahan mulai kesulitan. Vietnam meremehkan peluang timnas Indonesia dalam ajang Piala Asia U20 2025. Pelatih Persis, Ong Kim Swee, sebut Ramadan Sananta layak dipanggil timnas Indonesia. Media Vietnam nilai timnas Indonesia beruntung, timnas Australia dilanda badai cedera. Tak terduga, media asal Vietnam, Soha VN, menilai timnas Indonesia beruntung lantaran timnas Australia dilanda badai cedera. Kekuatan lawan akan berkurang drastis pada pertemuan di matchday ke-7 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Australia akan melakoni 2 pertandingan di lanjutan grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 laga tersebut adalah melawan Timnas Indonesia 20 Maret dan Timnas Cina 25 Maret 2025. 2 laga tersebut sangat krusial bagi Timnas Australia, karena posisinya Australia belum aman di klasemen sementara grup C. Timnas Australia diketahui berada di urutan kedua dengan 7 poin, hanya unggul 1 poin dari Timnas Indonesia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina. Namun begitu, Timnas Australia justru dilanda badai cedera menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia dan Timnas Cina. Soha VN menyebut sebanyak 7 pemain berpotensi absen dalam 2 laga tersebut. Ketujuh pemain itu adalah Kusini Yengi, Portsmouth, Thomas Deng, Yokohama F. Marinos, Harry Soutar, Leicester City, Jordan Boss, Westerlo, Conor Metcalfe, St. Pauli, Nestori Irankunda, Grasshopper FC, dan Alessandro Circati, Parma. Mereka kemungkinan absen untuk waktu lama. Dari ketujuh nama tersebut, Soutar merupakan pemain yang dipastikan absen melawan Timnas Indonesia. Pemain Sheffield United itu mengalami cedera tendon Achilles dan baru pulih pada Desember 2025. Menurut Soha VN, potensi absennya 7 pemain ini akan menjadi keuntungan untuk Timnas Indonesia. Sebab, jika mereka absen, kekuatan Timnas Australia akan berkurang. Jika bintang-bintang tersebut absen pada pertandingan melawan Indonesia, tim Australia tentu akan menghadapi tantangan besar meski bermain di kandang sendiri, tulis Soha VN, dikutip Kamis, 13 Februari 2025. Sebaliknya, tim asuhan pelatih Kluivert akan memanfaatkan kesempatan untuk mendulang poin, guna memperkokoh keunggulan mereka dalam perebutan tiket ke babak playoff saat berhadapan dengan lawan seperti Timnas Bahrain dan Timnas Cina, tambah tulisan tersebut. Di sisi lain, Timnas Indonesia akan bersua dengan Timnas Bahrain setelah melawan Timnas Australia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan berlangsung di Jakarta pada 25 Maret 2025. Numpang lewat semusim di Liga 2, Bayangkara FC resmi balik ke kasta tertinggi Liga Indonesia. The Guardian julukan tim Bayangkara Presisi Indonesia FC, berhasil kembali ke kompetisi Liga 1 2025-2026. Hanya butuh 1 musim untuk Bayangkara FC bertahan di Liga 2 2024-2025. Hasil itu dipastikan usai tambahan 1 poin saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Rabu, 12 Februari 2025. Laga berakhir dengan skor 0-0. Raihan poin yang dikumpulkan Bayangkara FC tidak akan mampu dikejar lagi oleh Persijap Jepara. Pelatih Hanim Sugiarto sukses mengantarkan tim Bayangkara FC. Ia bersyukur bisa kembali berada di Liga 1 musim depan. Ia menilai semua berkat kerja keras dan perjuangan seluruh pemain, ofisial dan manajemen yang saling menguatkan.
Syukur alhamdulillah atas pencapaian tim untuk naik kembali ke Liga 1 2025-2026. Saya sangat menghargai kerja keras seluruh pemain dan ofisial, kata Hanim Sugiarto usai laga, Rabu, 12 Februari 2025. Persijap Jepara merupakan tim yang kuat dengan mengumpulkan 6 poin berada di peringkat kedua di bawah Bayangkara FC yang mengemas 9 poin. Dengan hasil imbang 0-0 ini, Hanim menilai pertandingan sangat menarik, di mana jual beli serangan terjadi. Kedua tim bermain bagus dan layak untuk ditonton dengan atmosfer tinggi juga. Pertandingan yang sangat fantastis dengan atmosfer cukup tinggi. Kedua tim bermain bagus, saling menyerang. Saya rasa pertandingan ini cukup menarik untuk disaksikan, tambahnya. Ruben Sanadi, pemain andalan Bayangkara FC ini mengucap rasa syukur kepada Tuhan atas pencapaian timnya saat ini. Terima kasih kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak dapat meraih pencapaian ini semua. Saya senang bisa kembali membawa Bayangkara FC ke Liga 1, pungkas Ruben Sanadi. Dengan hasil kemenangan ini Bayangkara FC memuncaki klasemen akhir grup Y yang merupakan syarat utama untuk bisa lolos tanpa playoff Liga 2 2024-2025. Mulai kalah saing di Timnas, era Jordi Amat di Timnas Indonesia berlahan mulai kesulitan. Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat kini tengah dalam situasi yang cukup sulit mengenai keberlanjutan karirnya di klub Malaysia, Johor Darul Ta'zim. Melansir dari laman Berita Suara.com, 4 Februari 2025, bek berusia 32 tahun ini harus kian terpinggirkan dari skuad klub berjuluk The Southern Tigers tersebut setelah pihak manajemen klub merekrut bek baru guna mengarungi sisa musim Malaysian Super League 2024-2025, yakni Alvaro Gonzalez. Melansir dari akun Instagram official Johor, Alvaro Gonzalez direkrut oleh klub Johor Darul Ta'zim usai lini belakang klub tersebut dinilai mulai melemah setelah beberapa pemainnya mengalami cedera. Termasuk Jordi Amat beberapa waktu lalu. Direkrutnya bek berusia 35 tahun ini sendiri tentunya diharapkan menjadi tembok kokoh di sektor pertahanan Johor Darul Ta'zim. Namun, di sisi lain dengan kedatangan Alvaro Gonzalez yang mengisi sektor bek tengah, hal ini diprediksi akan membuat Jordi Amat kehilangan posisi utama di skuad inti Johor Darul Ta'zim. Belum lagi di sepanjang musim 2024-2025 ini, bek keturunan Spanyol Indonesia tersebut kerap tidak tampil bermain karena sering dibekap cedera. Di sisi lain, nasib Jordi Amat di Timnas Indonesia ternyata juga tak jauh berbeda dengan di klub. Kedatangan pelatih baru, Patrick Kluivert ternyata tak menjadi jaminan bek yang juga pernah membela Timnas Spanyol U18 ini mendapatkan tempat utama di Timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan Patrick Kluivert menargetkan pemain-pemain dengan menit bermain yang cukup di klub, yang akan dipertimbangkan olehnya untuk masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia. Melansir dari laman Transfermarkt.co.id, Jordi Amat yang telah bermain sebanyak 18 kali untuk Timnas Indonesia dan mencetak 1 gol, posisinya juga rawan tergeser saat ini di skuad Timnas Indonesia. Kedatangan beberapa nama baru seperti Mees Hilgers dan Kevin Dix membuat Jordi Amat diprediksi akan tersingkir di skuad Timnas Indonesia ke depannya. Lebih lanjut lagi, rencana PSSI dengan menaturalisasi Jairo Riedewald guna memperkuat sektor tengah dan pertahanan Timnas Indonesia, juga berpeluang menggeser bek berpostur 184 cm tersebut dari skuad Timnas Indonesia. Belum lagi usia Jordi Amat yang akan mencapai umur 33 tahun di tahun 2025 ini juga dinilai akan menjadi faktor lain dirinya tak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Vietnam remehkan peluang Timnas Indonesia dalam ajang Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia dan Thailand adalah dua wakil ASEAN yang berhak tampil di putaran final Piala Asia U20 2025. Ajang ini baru akan digelar mulai 12 Februari hingga 1 Maret 2025 di Cina dengan menampilkan 16 tim terbaik Asia. Dalam hasil drawing, Indonesia masuk dalam grup C, grup yang relatif sulit. Posisi ini disebabkan Indonesia harus bersaing dengan Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Lawan-lawan yang ada adalah jagoan Asia, terutama Iran dan Uzbekistan. Nasib Thailand pun setali 3 uang.
Berada di grup D, Thailand akan bersaing dengan Jepang, Korea, dan Suriah. 3 lawan Thailand ini pun bukan lawan yang mudah. Vietnam sendiri kali ini tidak ikut berpartisipasi. Pasalnya timnas Vietnam gagal melewati babak kualifikasi. Prestasi yang boleh jadi kurang mengenakan bagi kubu Vietnam. Menanggapi hasil drawing Indonesia dan Thailand tersebut, Vietnam memandang kecil peluang 2 wakil ASEAN tersebut untuk raih hasil optimal. Piala Asia, Indonesia dan Thailand sama-sama masuk grup maut. Asia Tenggara tak mungkin ciptakan keajaiban lagi, tulis judul artikel Soha, VN, Selasa, 11 Februari 2025. Bahkan secara ekstrim Vietnam mengatakan lolos dari fase grup pun sebuah hal yang mustahil bagi timnas Indonesia dan timnas Thailand. Apalagi untuk memasuki babak semifinal yang berarti juga memberi tiket tampil di Piala Dunia U20 2026. Vietnam mengenang kembali saat mereka mampu tembus Piala Dunia U20 2017. Hal itulah yang dibangga-banggakan Vietnam membandingkan dengan kiprah Indonesia dan Thailand kali ini. Namun dalam dunia sepak bola tidak ada kata tidak mungkin. Vietnam barangkali lupa aksi timnas Indonesia U23 dalam ajang Piala Asia U23 2024. Saat itu Indonesia bukan siapa-siapa. Namun justru mampu lolos hingga babak semifinal, bahkan hanya karena kurang beruntung saja Indonesia gagal tampil di Olimpiade Paris 2024. Demikian pula fakta bahwa Indonesia hingga saat ini menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang masih berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Dalam posisi klasemen, peluang untuk lolos Piala Dunia 2026 masih cukup besar. Jadi lepas dari apapun, Indra Syafri pasti akan menggunakan segala daya untuk meraih hasil optimal dalam Piala Asia U20 2025. Pelatih Persis, Ong Kim Swee, sebut Ramadan Sananta layak dipanggil timnas Indonesia. Pelatih Persis Solo, Ong Kim Swee, menyebut alasan Ramadan Sananta layak dipanggil timnas Indonesia. Menurutnya, performa asuhannya kian meningkat saat ini. Performa Sananta bersama Persis Solo saat ini memang tengah dalam sorotan positif. Striker berusia 22 tahun itu sukses mengemas 3 gol dalam 4 laga terakhir Persis Solo. Terkini, Sananta menyumbang 1 gol dalam kemenangan 2-1 Persis Solo atas Persebaya Surabaya di laga pekan ke-22 Liga 1,2024, 2025. Kemenangan tersebut sekaligus membawa Persis Solo kembali ke jalur kemenangan. Ong Kim Swee pun memberikan pujian kepada Sananta yang performanya semakin meningkat. Pelatih asal Malaysia itu meyakini anak asuhnya itu memiliki kelebihan. Jika melihat dari laga lawan PSIS, Persija juga setelah 3 laga hukuman akibat kartu merah, Sananta terus bertambah baik. Saya percaya Sananta punya kelebihan, kata Ong Kim Swee, dilansir dari situs LIB, Rabu, 12 Februari 2025. Lebih lanjut, Ong Kim Swee mengatakan kalau Sananta layak dilirik untuk masuk ke timnas Indonesia. Karena menurutnya, Nantan Bomber PSM Makassar itu merupakan salah satu pemain lokal yang punya kualitas. Ini harus dipikirkan timnas. Sananta merupakan pemain lokal yang saya percaya punya kemampuan untuk bermain di level yang lebih tinggi, ungkap Ong Kim Swee. Sananta memang sempat dipercaya untuk memperkuat timnas Indonesia. Hanya saja, namanya mulai terpinggirkan karena kalah saing dengan para pemain lini serang yang ada seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Striker berusia 22 tahun itu terakhir kali memperkuat timnas Indonesia, ketika menghadapi timnas Vietnam di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah itu, Sananta hampir tidak pernah lagi dipanggil ke timnas Indonesia. Kendati begitu, bukan berarti peluang Sananta untuk bisa kembali ke skuad timnas Indonesia tertutup. Jika performanya terus meningkat, pasti pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan para asistennya akan mempertimbangkan namanya. Tapi, persaingan dalam skuad Garuda juga semakin sengit seiring hadirnya Ula Romeni.